Jadi karena udah banyak banget anak muda sekarang tuh udah nggak kenal lagi ulos, nggak tahu cara pakainya gimana. Banyak yang salah-salah makainya. Banyak yang salah-salah makainya. Atau misalnya kayak yang harusnya untuk orang yang udah acara apa dia pakainya salah alamat gitu, lah ya. Iya benar. Yang tertarik karena kalau baca buku sejarah adat Bataknya, kain kita tuh sangat-sangat beragam gitu. Banyak banget ulosnya dan artinya tuh bagus-bagus semua. Betul. Terus aku kayak dalam hati kayak how come anak muda tuh nggak tahu atau nggak mau tahu tentang ini. Kalau dukanya sih mungkin lebih kepada kayak kok banyak ya yang mengcopy tapi ngasal gitu, kompetitor. Itu sih sebenarnya. Aduh, aku hari ini lagi seneng banget. Nah ini gini dong Meka. Makanya ini kemarin aku kedatangan petinju. Ini orang video tadi petinju. Nah kalau gini kan enak, cewek cantik. Single nggak ya? Aduh aku nggak mau ngomong itu deh, tapi nanti kalian juga tahu. Ini pengusaha, suka olahraga, cantik. Nih pokoknya kalian kalau aku sebut nama bisnisnya pasti kalian langsung tahu siapa. Tapi ini nanti kita bakal ngobrol panjang sama kakak ini. Langsung aja kita sambut Kak Sarah J. Auranya seru kan? Auranya tuh semua. Waktu kan aku petinju, tuh gong takutnya begini. Kakak sehat. Sehat, puji Tuhan. Ini dari mana? Dari rumah atau ada kerjaan lain? Ada kegiatan sih tadi. Kan ini aku mau tanya-tanya. Boleh dong. Siapa yang nggak kenal Kak Sarah J nih? Jadi kakak ini bergerak di bidang apa bilangnya mengulas itu ya? Apa ya? Wedding industry bisa dibilang pernikahan. Mangulosi. Ini udah namanya udah besar banget Mangulosi. Siapa yang kalau di dunia wedding tuh ya nama Mangulosi udah nggak diragukan lagi lah. Vendor. Tapi sebelum jauh ke sana, kenapa namanya Mangulosi Kak? Ini unik loh. Iya ya, karena aku paling mengingat kayaknya kalau mangulosi itu kan artinya kayak memakaikan ulos ke orang lain atau menyelimutkan ulos gitu. Dan biasanya ulos itu identik dengan menyelimutkan ulos itu identik dengan memberikan kehangatan, kasih sayang, memberikan support, doa restu, terus kayak berkat juga. Pokoknya ya kita sering lihat lah nggak harus di pernikahan tapi mungkin kayak di misalnya ada yang mau jadi gubernur atau mau jadi ketua RT atau apa sering diulosin gitu kan, artinya kayak doa restu, kita kasih dukungan, kasih berkat. Jadi karena aku melihatnya punya doa-doa baik itu, aku merasa bahwa kalau misalnya prosesi yang baik itu jadi nama yang sangat-sangat eye catchy banget lah atau kayak ear catchy banget. Jadi orang pasti inget kalau itu akan diingat sebagai proses yang entah sakral. Dan aku juga berdoanya customerku tuh mendoakan bahwa usaha ini akan penuh kasih sayang, penuh berkat, jadi besar gitu sih. Ini emang namanya tuh unik karena di Batak itu bener kan namanya tuh unik. Jadi kalau sekarang orang-orang itu mau bikin usaha apa segala macam mikir nama tuh kadang yang terlalu ribet, terlalu apa, ini simple banget, satu kata, unik, terus gampang diingat, Mangulosi. Jadi filosofinya tuh biar usahanya ini diberkati. Banyak datang kasih sayang gitu. Betul. Tapi sebelum kita masih ngobrol, gini dong seger ngomongnya sama cewek cantik tuh langsung koneksinya tuh bagus. Jadi besok-besok besok-besok tuh undang yang gini-gini. Tapi sebelumnya kakak ini kan baru nenggolan. Kakak berapa bersaudara? Aku bertiga. Aku anak kedua. Orang kedua yang nomor satu kakak tahu abang? Nomor satu kakak, ketiga-tiganya perempuan. Oh perempuan semua. Semua. Iya. Baru aja nih guys. Tapi kakak udah kelahiran di sini atau mas? Aku kelahiran di sini dari opungku, dari opung tulang, dari opung buyut gitu udah di Jakarta. Jadi udah generasi kesekian yang tinggal dan besar di Jakarta. Oh tapi bisa bahasa Batak? Sedikit? Mungkin sedikit kalau denger. Paham, cuma untuk mungkin menyampaikannya yang agak sulit ya. Sulit. Tapi nggak apa-apa, maksudnya dengan ya kan nggak bisa bahasa Batak bukan berarti kita nggak cinta dengan budaya Batak. Buktinya kakaknya punya bisnis Mangulosi dan semua orang-orang Batak mencintainya gitu kan. Tapi sebagai orang Batak nggak sekedar mempunyai usaha di bidang itu, cuma kan harus turun juga kita benar-benar memperdalam budaya. Kakak cuma tipe yang gitu.
Jadi nggak sekedar punya iya, usaha betul. Mangolosi, Jadi harus nggak cuman usaha aja gitu Iya, yang kan harus emang ngerti kayak juga. viral Iya, atau iya, kayak iya. keren dan cantik gitu ya. Mm-mm. Tapi aku pengen semuanya tuh ada maknanya gitu. Jadi orang kalau misalnya pakai ulos yang ini tahu gitu kayak oh ulos ini artinya Iya. ini gitu. Terus kayak oh perhiasan yang aku pakai perhiasan kuno Batak asli gitu yang dari Toba tuh artinya apa, terus namanya apa gitu. Jadi karena udah banyak banget anak muda sekarang tuh udah nggak kenal lagi ulos, nggak tahu Iya, cara betul. pakainya gimana. Banyak yang salah-salah makainya. Banyak yang salah-salah makainya. Atau misalnya kayak yang harusnya untuk orang yang udah acara apa dia sepuh pakainya atau apa, salah alamat gitu, lah ya. Iya benar. Salah Jadi alamat. aku pengen kembali lagi mengenalkan budaya ke anak muda gitu. Jadi lebih relevan aja. Jadi membuat sesuatu yang kuno udah nggak terlihat kuno lagi gitu, tapi kayak lebih kekinian gitu, bisa dipakai di zaman sekarang. Tepuk tangan dong. Biar nggak ngantuk. Ya kan? Tapi gitu. udah berapa lama Kak Mangolosi ini Kak? Sekarang udah 8 tahun, jalan 9. Jalan 9 tahun? Jalan 9 tahun. Memang itu awalnya Kakak sendiri perorangan? Perorangan. Iya, saya itu? sendiri. Kepikiran ya bikin usaha itu ya Kak ya? Kepikiran sih karena waktu itu ngelihat kebutuhannya orang susah gitu nyarinya. Oh. Jadi karena waktu itu susah nyarinya, terus aku kayak mau nyewa baju adat yang bener-bener proper dan bagus dan sesuai mau aku tuh gimana ya gitu. Terus akhirnya aku buat sendiri karena kebetulan mamaku juga koleksi kain tenun. Terus aku lagi pengen photoshoot waktu itu. Waktu itu pengen photoshoot pakai baju adat dan photoshoot itu viral gitu. Photoshoot itu banyak yang nanyain karena masuk ke beberapa portal nasional gitu sebagai baju adat. Terus jadi kayak pada nanyain, lo minjem di mana sih? Lo nyewa di mana sih? Pada akhirnya terus kayak kok banyak yang mau ya gitu. Akhirnya aku awalnya cewain karena cuma temen ke temen gitu ya. Iya. Lama-lama kok temennya temen, saudaranya temen, luas dan sampai bentrok-bentrok. Akhirnya aku ya udah deh aku seriusin gitu. Oh, emang awalnya. Jadi sebenarnya lebih dari berangkat dari kebutuhan sih. Oh, dari kebutuhan. Tapi nggak nyangka sekarang akhirnya 9 ya, tahun tuh besar. Itu nggak singkat lah ya, itu jatuh bangunnya pasti merasakan ya Kak. Benar. Awalnya apa sih Kak kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam membangun usaha ini yang pernah Kakak alami? Sebenarnya kemauan untuk belajar sih, karena kan aku nggak punya sama sekali pengetahuan awalnya ya. Karena kayak punya orang tua, punya mama yang kolektor kain tenun dan itu juga bukan ulos doang gitu. Akhirnya aku lebih spesifikasiin lagi karena aku orang Batak, aku kayaknya pengen ngedalemin ulos deh gitu, pengen tahu dan keluar pengen naluri itu ya. Gitu karena udahlah nggak bisa bahasa Batak, nggak terlalu tahu adat budaya Batak, jadi sebaiknya aku kayaknya pengen deh cobain tahu tentang ulos gitu. Jadi aku belajarnya tuh bener-bener dari buku ya, cari tahu dari buku gitu ke perpustakaan. Berarti emang dari kemauan tadi Kakak bilang ya, emang betul, dari ada kemauan itu gitu tantangan yang karena nggak mau ngasal gitu, karena aku pengennya aku ngebawain atau kayak ngeviralin sesuatu yang bener gitu, bukan kayak ngasal gitu. Ya biar nggak sembarangan, nggak salah-salah alamat kayak tadi ya. Jadi kayak sekarang ini guys, ini aja aku lihat. Nah ini apa Kak namanya Kak? Ini outernya Bintang Maratur ulosnya. Bintang tahu gitu. Ini adalah bikinan karya dari brand partner kerjaku, Toba Tenun. Gitu. Keren guys, bisa dilihat kan. Kalau yang ini agak-agak silau ya tadi ke mataku ya. Oh iya, ini kalung sertali Batak. Motifnya sih sebenarnya ini motif karo ya. Jadi aku nggak cuman di Mangolosi nggak cuman bisa temuin baju adat Batak Toba aja, tapi juga ada suku lain ya dari sub-sukunya Batak, ada Karo, Mandailing, Simalungun, Pakpak, Akola. Jadi udah lengkap lah semuanya. Lengkap. Ini termasuk yang ini salah satunya kan karena kan ada perhiasan modifikasi juga ya kalau di Mangolosi gitu. Aku ngereplika perhiasan kuno Batak. Jadi kadang kita mix and match aja sama outfit yang ada di katalognya Mangolosi. Iya, maksudnya ini termasuk disewa juga ya ini? Disewa, iya benar-benar disewa. Kalau sewa langsung Jadi perhiasan dan kain. Perhiasan dan kain. Salah satunya kita pernah ya? Pernah. Ya, saya juga memakai jasa Mangolosi. Pokoknya keren, semuanya lengkap, semuanya ada. Soal harga ya itu
Apa? Bisa. Tapi maksudnya dari kecil emang udah cita-cita jadi pengusaha atau ini keren loh? Karena orang tua pengusaha, jadi memang nggak ada basic apa ya. Orang tua sih pernah bekerja di perusahaan, pernah untuk berapa tahun, tapi abis itu memutuskan jadi pengusaha. Jadi makanya kenapa mama papaku juga ngajarin kalau abis kuliah nanti lulus bolehlah kerja dulu beberapa tahun di perusahaan agar tahu aja sistem kerja, terus tahu kamu pengen jadi leader yang kayak apa. Abis itu sih aku lebih suka jadi pengusaha. Oh, gitu. Tapi maksudnya kalau kayak kain gini kan lama-lama kan larinya juga ujungnya fashion juga ya. Fashion juga. Kalau kita sih kakak ini emang fashionable banget. Tapi emang kakak suka dunia fashion gitu ya? Suka juga. Kebetulan emang suka. Kebetulan suka. Terus cocok juga jalannya ya, semakin gampang lagi untuk mungkin jalaninya gitu. Bener. Tapi emang bukan termasuk apa? Bukan cita-cita juga kali ya? Untuk nggak kebayang lah. Iya, passion yang sejalannya dengan waktu kayak nemuin, kayaknya sukanya gini gitu, passion yang ketemu di jalan gitu sih, gitu. Iya. Dan awalnya lebih ke styling daripada designing gitu. Tapi akhirnya sekarang lebih agak banyak ke desain juga. Tapi kenapa tertarik dengan dunia yang sekarang? Apa yang bikin kakak tertarik pertama? Apa dari mama, turunan atau lihat siapa? Yang tertarik karena kalau baca buku sejarah adat Bataknya, kain kita tuh sangat-sangat beragam gitu. Banyak banget ulosnya dan artinya tuh bagus-bagus semua. Betul. Terus aku kayak dalam hati kayak how come anak muda tuh nggak tahu atau nggak mau tahu tentang ini gitu. Jadi aku memang pengen banget anak muda tuh kenal lagi gitu sama budayanya sendiri gitu, dan interest lagi gitu, appreciate lagi. Betul. Jadi aku gimana coba styling, dan di buku sejarahnya pun cara-cara pemakaian bajunya tuh unik-unik dan banyak gitu, nggak cuma dililit kayak lilit handuk doang, tapi kayak ada yang diselempangin, ada yang disegitigain, ada yang banyak gitu, dan kayak atributnya tuh bagus-bagus, lucu-lucu, yang maksudnya kayak menurutku kok anak-anak sekarang kayak nggak tahu dan nggak mau tahu ya gitu. Jadi kayak menurut aku perlu membawa ini lagi gitu. Hadirlah seorang Kak Sarah. Jadi memang gitu guys. Jadi kalau kalian pernah pakai jasa Mangulosi, itu tadi kayak Kak Sarah bilang tuh nggak sembarangan pakai ini segala macam. Makanya kalau kita pakai jasa Mangulosi selalu ada satu orang ya kayak yang biasanya ada yang jasa pemasangan, jadi nggak sembarangan. Takutnya yang harus saya pakai di sini, nanti kalau nggak ada pendampingnya kalian pakai sini, pakai sorban, takutnya salah arti gitu. Jadi selalu ada guys, selalu ada. Tapi ada juga beberapa model yang memang udah pakem gitu, ada tutorialnya. Kita sediain tutorialnya. Memang ada beberapa yang. Ada beberapa tergantung pilih model yang mana gitu, pilih ulos yang mana. Kalau sekarang karyawan ada berapa Kak yang mengurus ini? Karyawan total kalau misalnya sama tim the whole team mungkin kayak ada 10 kali ya totalannya. Sama aku ya. Sama kakak gitu. Itu tim yang benar dari awal atau? Enggak sih, along the way. Jadi awalnya cuma 2, terus 3, terus 4, terus sekarang sampai ada, kita juga awalnya cuma penyewaan kostum doang sampai akhirnya jadi studio foto gitu kan, ada mini studio fotonya. Jadi kita juga ada nambah kayak fotografer, makeup artist, orang hairdo, terus stylist nambah, belum lagi stylist yang keluar untuk nanganin klien di luar studio kita gitu, photoshoot di luar gitu. Pokoknya jadi lumayan semuanya disabet lah, disikat, foto, make up, semua hairdo, lama-lama kayak kita nanti nggak gitu. Pokoknya keren lah. Kalian harus coba deh, coba makanan kali ya. Tapi maksudnya untuk ilmu ya, untuk pengetahuan kakak tentang kain tenun itu memang kakak pernah ambil kursus kah atau belajar dari mana kah untuk tahu kan tenun juga banyak juga kan? Betul. Nah. Kalau kursus sih enggak ya, tapi kalau kayak memang belajar dari buku sejarah sih iya banget sih. Karena aku merasa aku tahu bahwa kayak menghadapi klien orang Batak, aku harus datang dengan pengetahuan yang tepat gitu. Apa sih maksudnya, kayak aku nggak tahu, tapi somehow orang Batak tuh kayak gampang kayak suka lebih tahu gitu loh, kayak salah tuh, sok tahu ya, kayak ada kayak gitunya. Tapi dengan kita kasih
literatur aslinya, terus kayak kenapa seperti ini looknya, ambilnya dari mana, kita tahu sumbernya, sumber yang valid dan legit gitu. Jadi aku nggak mau ngasal, jadi terserah kalau ada yang mau mencibir juga seperti itu, atau karena yang mau menjatuhkan juga banyak. Jadi buat aku, kalau aku memegang sumber yang yang jelas, akan sulit orang untuk kayak bilang itu ngasal atau apa gitu sih. Jadi memang pengetahuan dan pendidikan menurutku perlu banget, penting banget. Yang lu dengar orang cantik ngomong tuh terhanyut. Tadi kan kalau Mangulossi kan pasti kan udah 9 tahun, kakak udah banyak ketemu orang, banyak ketemu klien juga kan? Iya. Nih, kalau orang Batak nih, pasti kan kliennya Batak semua rata-rata kan? Iya. Nih, sama lah kayak juga klien. Ada yang ngeselin nggak orang Batak? Aku langsung tembak aja. Kan ketemu klien ngeselin, entah apa, repot apa segala macam. Nawarna pahit-pahitan kayak mana? Iya. Kalau ngeselinnya permintaannya banyak, mungkin sebenarnya aku masih merasa bahwa itu wajar ya. Maksudnya karena mereka bayar, pasti punya ekspektasi. Jadi aku merasa pasti banyak permintaan dan banyak mau tuh bisa dirasakan. Cuman aku nggak merasa bahwa itu tuh sesuatu yang merepotkan, karena aku selalu treat customer itu tuh kayak keluarga. Aku balik lagi inget filosofi aku mendirikan usaha aku ini adalah untuk kayak menolong orang kan gitu. Jadi memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi aku usahakan, aku pengen jadi semuanya jadi keluarga. Justru dengan adanya Mangulossi udah mau 9 tahun ini, jadinya tuh kayak aku jadi kayak punya temen banyak dan family banyak banget gitu loh, dari berbagai latar belakang pekerjaan, yang berbeda segala macam, marga, boru apa gitu. Jadi kayak ngerasa punya temen malah gitu dari followers gitu ya, followers dan customers gitu. Memang Mangulossi ini viral banget guys. Cuman maksudnya gini, kan berarti kan kakak kan jatuhnya itu kayak menyewakan baju sama pernak-pernik bilangnya attire gitu ya, segala macam. Attire. Itu hal yang pernah di luar dugaan lah, yang mungkin rusak, sobek sama klien, pasti pernah dialamin dong? Pernah sih, ada. Cuman kerusakannya tuh nggak hebat atau nggak sampai yang hilang banget gitu, nggak sih. Nggak pernah kejadian yang sampai hilang. Nggak pernah kejadian sih sampai hilang. Kalau rusak mungkin ada, tapi itu juga pun mereka informasiin. Mungkin karena dari awalnya kita komunikasinya baik, jadi mereka juga nggak terlalu takut untuk kayak informasiin kayak, Kak, rusak nih atau gimana gitu. Dan aku juga ngerasa, pertama kerusakannya bisa diperbaiki, kedua juga kalaupun emang udah rusak, benar-benar rusak total, mereka mau bertanggung jawab untuk mengganti. Gitu. Mereka emang karena kan ada klausul-klausul juga di awal perjanjian sewa. Tapi kalau kayak pernak-pernik gini, susah nggak sih kan nyarinya? Susah, awalnya susah. Terus gini, kayak misalkan dirusakin klien, terus kayak, aduh ini susah banget gue dapetin, tapi lu rusakin gitu. Iya, karena kalau misalnya itu tadi, kalau misal ada beberapa paket kostum yang memang bukan dari perhiasan kuno ya, kan perhiasan dan ulos kuno. Kalau memang nyewanya yang premium, yang itu ulos antik dan perhiasan antik, memang dengan jasa asistensi. Jadi emang minim kerusakan sih gitu, minim kerusakan. Justru memang karena susah nyarinya, mahal belinya, belum lagi aku ngereplika ke pengrajin segala macam, itu takes time dan salah, atau misalnya kayak beratnya terlalu berat atau apa gitu, error and trial-nya banyak banget. Jadi aku merasa mau nggak mau aku mewajibkan ada jasa pemasangan, karena harus dipasangin gitu, supaya minim kerusakan. Tidak diinginkan lah ya. Bener. Kak, minum dulu ya Kak, tadi Kakak ngomong. Iya. Minum dulu. Boleh. Thank you. Enak ya kalau ngomongin lagi. Jadi nggak bahasnya barang-barang kuno, nggak bahas yang adat kuno yang aku tuh sampai pusing gitu. Mangulossi 9 tahun udah apa aku bilangnya, menghasilkan apa sih Kak Mangulossi itu selama 9 tahun ini? Kakak udah banyak hal positif apa yang Kakak lakukan dari Mangulossi, entah berbagi ke keluarga atau saudara apa segala macam. 9 tahun lo, nggak singkat 9 loh. 9 tahun bener. Sebenarnya yang aku cukup banggakan karena brand aku tuh sampai dipakai ke artis-artis nasional gitu ya. Untuk sebuah brand yang memang menyewakan aja gitu ya.
Itu dipakai sama untuk photoshootnya Kaluna Maya. Oh, kalau di Instagram tuh ada ya? Kalau di Instagram ada Liodra, Coki terus Sitohang. Coki Sitohang sama istrinya. Sakti terus Tobing. Oh, iya. Bener. Saya belum sekelas itu sih. Terus pernah juga untuk endorse female cast-nya Ngeri-Ngeri Sedap waktu gala premier. Iya. Ya, jadi buat aku experience seperti itu kan juga aku nambah keluarga ya, Iya karena dong, dengan pasti itu dong. jadi kenal production team mereka. Terus udah gitu apa ya, kayak terakhir aku juga kerja bareng Yayasan Putri Indonesia YPI untuk ada putri yang compete ke Jepang ke Miss International 2024. Oh iya. Miss International 2024 ini dia bawakan kostum dari Batakaro gitu. Oh, dari Batakaro dibawakan. Iya. Waktu itu juga Astrid Tiar sebelumnya pakai kostum Mangulosi untuk closing PON Aceh Sumut. Oh iya, tahu. Iya. Oh, itu dari MC dari Mangulosi. Oh, jadi banyak banget artis-artis yang makanya banyak artis-artis, pejabat, yayasan-yayasan besar di negeri ini yang memakai attire-nya dari Mangulosi. Terutama juga terkhusus karena waktu pas pemerintahannya Pak Jokowi kan kita juga lumayan diharuskan pakai baju adat baju adat ya. Tiap kali kayak Kartini atau Hari Kemerdekaan gitu upacara tuh orang pakai baju adat. Jadi bisnis baju adat tuh kayak lumayan naik sih gitu. Iya. Aku berharap di pemerintahan yang sekarang juga berlanjut ya. Oh iya, pokoknya ya kita doakan lah ya Mangulosi ini semakin mengudar, jadi semakin banyak orang-orang diulosi dengan cinta kasih. Nah, tapi kalau kakak tuh tadi 9 tahun berarti udah ya dari 2016 berarti kan 2016 sampai 2024 9 tahun. Tapi kan di tengah-tengah itu kan kita sama-sama mengalami satu peristiwa yang kayaknya di semua usaha, semua bidang tuh kayaknya anjlok semua, yaitu COVID. Ya. Itu waktu itu gimana Kak? Kalau untuk Mangulosi sendiri pada saat COVID tuh apa yang terjadi di dalam Mangulosi? Kalau Mangulosi sendiri karena mungkin tim aku kan juga gajinya bukan gaji yang tetap gitu ya. Ada sih yang tetap tapi kebanyakan kan freelance. Jadi freelance tapi freelance-nya di situ-situ aja gitu. Jadi banyakan fee-nya by project. Jadi mereka ngerti banget saat COVID stop dan enggak cuman kita doang loh yang terdampak, tapi ini satu dunia. Jadi memang waktu itu ada penurunan, tapi nggak sampai loss yang rugi banget dan harus tutup. Tapi kita yang jelas waktu itu ada DP udah masuk dan nggak minta ditarik sih sama orangnya. Tapi kalau misalnya emang kita sempat yang udah ada kita ikutin tuh semua protokol yang ditetapkan pemerintah ya, PSBB, PPKM dan whatsoever. Kalau emang harus pakai masker, semua by appointment bookingnya dan cuman boleh ada 5 orang dalam satu studio itu kita ikutin semua aturannya. Jadi dibilang terdampak tapi nggak sampai yang gimana banget sih. Jadi tetap berjalan. Jadi klien yang karena kan walaupun weddingnya dikecilin, karena waktu itu kan weddingnya jadi kecil ya, jadi kecil, foto pre-wed tetap butuh gitu. Jadi outfit tetap butuh. Karena itu kan kayak once in a lifetime kita foto seperti itu gitu. Oh, jadi ya tetap ada tetap bisa berjalan. Karena kalau aku waktu foto ya merasakan banget COVID itu luar biasa enggak. Ya tadi kayak kakak bilang sedih lah sedih lah. Ya pokoknya semua bidang lah ya, semua bidang terdampak. Cuman untungnya nggak ada yang sampai kayak narik uangnya atau minta kembaliin atau gimana sih, nggak ada sih. Jadi emang kalau kita memang memberlakukan kalau emang mau reschedule sampai tahun depan kita juga nggak ada masalah gitu. Oh, tapi selama 9 tahun kan yang namanya jalan bisnis kan nggak semudah yang kita bayangkan ya. Pasti ada naik turun segala macam. Pernah nggak di tengah jalan mungkin 9 tahun itu pernah ngalamin yang benar-benar turun banget sampai hopeless, putus asa, masih bisa nggak sih dilanjutkan? Pernah nggak sih Kak ada di titik itu? Ada di titik yang sampai hopeless ngerasa pengen dilanjutin atau enggak sih? Enggak ya, karena puji Tuhan masih banyak terus. Cuman kalau misalnya harus ngapain lagi ya abis ini, itu ada sih kayak kok aku ngerasa koleksinya gini-gini aja ya gitu, mungkin ada sih. Terus aku harus berinovasi apa lagi ya, pasti ada. Dan itu kayaknya inovasi adalah tantangan
untuk semua pengusaha sih, bukan cuma iya, aku. pasti. Iya. Biar nggak monoton kali. Biar nggak monoton, benar. Improvisasi. Karena kan bosen tuh pasti iya, ya. Iya. Nah, itu yang susah kan. Maksudnya kita harus cari inspirasi apa, harus berinovasi apa. Itu yang nggak gampang. Tapi Kak Sarah bisa mendapatkan itu sehingga dapat nilai plus di masyarakat juga. Akhirnya Mangolosi ya semakin luas, semakin banyak dan digemari, termasuk saya. Tepuk tangan buat Mangolosi. Mungkin udah bisa kali nanti di sini masuk Mangolosi gitu ya. Video Mangolosi senyum aja gitu. Tapi kalau kakak melihat anak muda zaman sekarang tuh, ya kayak aku juga kan udah kelahiran sini, udah mungkin sedikit banyaknya tahu tentang ulos. Cuma kan banyak juga anak muda yang nggak paham tentang ulos. Tapi dengan kehadiran kakak, gimana kakak biar menghidupkan si ulos ini sampai bisa nanti dikenal sampai generasi selanjutnya yang di bawah kakak bisa biar bisa cinta lah sama ternyata ulos ini keren ya, ternyata ulos ini banyak makna tapi bisa juga buat fashion. Itu pernah terpikirkan seperti itu? Kepikiran sih, aku biasanya juga selain sejarah Batak tentunya, karena biasanya aku juga di Instagramku, di Instagram memang ulos itu aku juga kasih pengetahuan itu supaya anak muda bisa baca. Terus supaya mereka mau interest, biasanya aku juga kayak kasih perbandingan gitu. Tahu nggak sih kalau kain Batak tuh ternyata mirip ya sama kain apa, misalnya dari mana. Mirip juga ya pemakaiannya misalnya sama kayak baju NTT. Jadi orang tuh tetap kayak, oh iya ya ternyata mirip ya. Atau misalnya, oh kayak sejarahnya ini mirip ya sama perhiasan Bali misalnya gitu. Kenapa ya? Apa yang bikin jadi ngangkat terus keingintahuan anak muda aja sih sekarang. Sama paling kayak model-model bajunya aku bikin kayak ya lebih modern aja sih, lebih modern dan ada touch of modernnya gitu sih sebenarnya. Jadi nggak sepenuhnya kuno banget. Jadi anak muda tuh tetap nggak malu pakai ulos gitu kali ya. Biar ya kayak aku lah, kayak generasi sekarang bangga dengan ulos. Cantik. Kok lu nggak percaya gitu sih Bang? Beneran Bang, maksudnya emang ulos Batak tuh keren-keren gitu lah pokoknya. Dan kayak platform yang digunakan untuk mempromosikan juga kan makin hari makin berbeda. Mungkin kayak sekarang mungkin lebih banyak TikTok, dulu Instagram, Facebook tuh juga ada. Jadi kita kayak ngikutin sih zamannya lagi ke arah mana, lagi apa. Oh, kakak pelajari itu juga ya biar social media. Iya sih benar. Karena berbagai platform kebutuhan. Tapi maksudnya kalau bergerak di bidang ini tuh banyak saingan nggak sih Kak? Nah itu sih salah satu tantangan juga ya, karena sejak sebagai bisa dibilang kayak pioneer lah ya. Abis itu memang banyak banget copycatnya, banyak banget yang bermuncul. Tapi sih aku ngelihatnya bahwa ya rezeki nggak kemana. Mungkin setiap orang, setiap yang usaha juga kan punya marketnya masing-masing ya. Karena cara mereka styling, perhiasan-perhiasan yang mereka pakai, karena nggak tahu mungkin mereka beli atau handmade atau gimana. Kalau kita sih jelas kita handmade ya, kita maksudnya bikin sendiri gitu ya, kita mereplika sendiri dari budaya aslinya. Jadi kita pastikan semuanya autentik. Tapi kalau misalnya yang lain kan aku juga belum tahu ya mereka asalnya dari mana, gimana. Dan mungkin emang ada yang interest juga dengan itu. Mungkin perkara harganya atau misalnya nggak cocok, ya punya target market masing-masing lah. Jadi aku sih merasa bahwa ya fine aja sih dengan itu. Cuman yang pasti kita gimana tetap kita bisa tetap jadi yang paling original, paling autentik, paling bagus gitu ya, deliver dari servisnya kah, dari kenyamanan, punya ciri sendiri lah ya, unik sendiri, ciri gitu. Sendiri dan kelebihan sendiri sih gitu. Tapi maksudnya pernah ngerasa bukan disaingi, kayak itu dia buka ini jadi kayak ngikutin kita ya, dia pernah pas kan lihat kiri kanan juga kan? Pernah sih, cuman aku balik lagi bahwa kan sebenarnya aku pengen adat budaya Batak tuh viral atau kayak terkenal, jadi kayak keren, banyak yang pakai, banyak yang bikin. Jadi dengan menjamurnya itu, ternyata semangatku nular gitu, banyak yang jadi suka, banyak yang jadi mengcopy dan kayak bikin juga, walaupun nggak tahu ya apakah mereka bikinnya dengan benar atau salah gitu. Karena kan kalau bisnis aku pengennya melestarikan budaya, bukan merusak ya, merusak adat istiadat. Nah, aku nggak tahu value mereka masing-masing gimana, mau melestarikan juga atau malah mau merusak gitu kan. Karena kalau kita kan aku datang, usaha Mangolosi ini datang dengan edukasi gitu. Kalau mereka aku
belum bisa jamin gitu. Itu sih. Pokoknya terpercaya lah Mangolosi. Sedap. Tapi maksudnya sekarang ini kakak fokus di Mangolosi apa ada bisnis lain di samping Mangolosi yang kita kan ya kan kalau kasar aja tuh kita taunya Mangolosi. Iya benar. Kalau bisnis kan sih mungkin karena aku bantu ngurus usaha orang tua juga, terus juga aku ada kemarin juga sempat ada bikin event production gitu. Terus ya paling masih sibuknya sih di Mangolosi sih dan ya? Kayak turunannya Mangolosi sih kira-kira mau ngapain lagi karena kan selain dari ulos kita juga ada kayak ngereplika perhiasan ya. Jadi kayak kita produksi perhiasan juga. Gitu. Pokoknya Mangolosi akan terus berinovasi, terus cabang-cabangnya ntar akan banyak lagi nih. Ya, kita tinggal nunggu aja dong Meka. Gitu. Oh ya kemarin kan kakak juga bikin event juga. Ya, bikin event. Itu bener. Tahun Horas Fest ya? Horas Fest. Tahun berapa? Tahun 2023. Tahun lalu ya? Iya. Horas Fest itu. Dan rencananya akan ada di tahun ganjil. Berarti tahun depan? Ya, tahun depan mudah-mudahan ya. Horas Fest juga? Horas Fest 2 gitu? Horas Fest, ya. Maksudnya yang Horas Fest pertama itu, apa yang bikin kakak tercetus untuk menciptakan event itu? Aku tuh sebenarnya, karena aku orang yang suka banget sama edukasi, tapi juga suka banget sama musik dan makan, kuliner. Musik dan kuliner. Jadi, kalau kita datang ke suatu festival, entah itu apalah, misalnya Idea Fest atau apa Fest gitu, National Fest, itu tuh kan kayak bisa cari makanan, terus bisa denger talk show, terus bisa denger musik juga, tapi semua tuh budayanya tuh budaya Batak gitu. Nah, aku kepikiran itu sih bahwa sebenarnya banyak orang yang sebenarnya interest budaya Batak tuh kan banyak banget ya bisa dikulik dari segi film, pariwisata, terus tari-tarian, kain, adat budaya gitu dan tokoh-tokohnya tuh besar-besar semua loh gitu. Jadi itu yang bikin aku makanannya juga enak. Makanannya itu jangan ditanya lagi tuh. Musiknya bagus. Terus kayak musik tradisionalnya tuh autentik gitu kan, ada gondang, sulim, tagading gitu. Kayak anak sekarang tuh tahu nggak sih gitu. Jadi sih sebenarnya lebih ke situ sih gitu. Jadi pengennya orang-orang yang memang pengen cinta budaya Batak tuh bisa berkontribusi di acara ini. Oh, makanya terciptalah Horas Fest itu. Betul. Berapa lama tuh kakak nyiapin itu? Sekitar 6 bulan ya kayaknya. Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Agak cepet sih sebenarnya. Dan itu kayak ayo yuk kita adain dengan bertepatan sama Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ulos Nasional. Oh iya ingat aku. Kalau disebut Sumpah Pemuda aku ingat ya. Karena ulang tahun tuh. Karena ulang tahun. Oh akhirnya. Oh tapi nanti tahun depan lah berarti tahun ganjil ada Horas Fest 2. Ya betul. Belum bisa di-spill ya? Belum bisa di-spill. Sebenarnya kalau kenapa 2 tahun sekali kan? Karena sekarang kayaknya lebih cepet ya kayaknya. Setahun tuh nggak kerasa gitu. Betul. Jadi ngerasanya sebulan aja nggak berasa. Jadi kayak udah deh kita bikinnya di 2 tahun sekali. Gitu. Oh, jadi pokoknya lagi dipersiapkan lagi digodok. Nanti kan ada apa aja. Pokoknya seru bakal pecah sih yang kedua sih pecah. Kalau kalian nggak datang yang pertama, masih ada harapan tahun depan nanti kalian datang lagi. Pokoknya di situ lengkap. Karena Batak ya tadi kakak bilang itu makanan enak, budayanya tariannya segala macam tuh paket lengkap lah Batak. Jadi banggalah kalian jadi orang Batak. Jangan malu-malu jadi orang Batak gitu. Biarpun suaranya ya keras biasanya kan. Tapi maksudnya kemarin dengan pencapaian bikin Horas Fest, maksudnya ketagihan kah bikin event-event gitu mungkin kayak tahun depan bikin lagi terus ke depannya akan bikin terus gitu setiap 2 tahun sekali atau? Sebenarnya kalau yang festival Horas Fest sih mungkin karena itu punya sendiri gitu ya. Maksudnya emang itu event yang kami inisiasi. Tapi kalau misalnya support event orang lain juga nggak menutup kemungkinan sih. Jadi kalau misalnya ada yang pengen bikin juga terus deh gitu bertema Batak juga gitu. Biasanya sih kita juga seneng-seneng aja sih. Kayaknya masuk juga lah. Paham lah. Berarti bisa mensupport ya. Batak, konser Batak. Masuk gitu. Jadi Mangolosi nggak menutup kemungkinan support ya. Nah, karena kan memang sekarang kan jadi banyak konser Batak. Bahkan nggak harus di tempat besar kayak sekarang tuh kalau kalian tahu dong di daerah CBD tuh di klub-klub gitu. Kayak jadi banyak kan ada Batak Night. Iya, Batak Night. Event-event Batak tuh
sekarang menjamur di SCBD itu. Benar. Jadi gitu. ya itulah, lama-lama Jakarta ini dipenuhi dengan biar kita Batakkan semuanya kan. Tapi seru ya Kak kalau ngerjain gitu tuh. Seru. Apalagi didorong dengan ya kita juga suka. Biasanya kan orang kan bikin event tuh karena coba-coba apa segala macam. Tapi kan kalau menjalani dengan kita suka juga pasti enak-enak juga kan. Yes. Tapi Kakak kayaknya kalau dari badan sih suka olahraga ya? Iya, lagi suka olahraga banget sih. Apa? Berenang, tinju? Nah, karena tadi aku habis ngobrol sama petinju ya. Tinju mulu, tinju. Apa ya? Sekarang sih lagi sering tuh tenis ya. Tenis. Usaha, masih muda. Bikin event-event, terus tenis. Kenapa tenis Kak milihnya Kak? Dari sekian banyak olahraga. Sebenarnya bukan tenis sih. Kalau tenis tuh kan yang emang namanya squash. Mungkin nggak terlalu banyak sih orang yang dia yang kayak tahu. di dalam ruangan itu ya? Iya. Aku tahu squash. Jadi aku suka banget sama si olahraga squash ini. Oh. Karena dia antara badminton sama tenis gitu. Iya, tahu. Menurutku kayaknya cocok deh buat aku gitu. Asik, ya. Dia mukulnya tuh ke tembok gitu. Mukulnya ke tembok. Lawannya. Pokoknya bola tuh jangan sampai jatuh gitu. Benar. Squash. Cuman meskipun nggak ada partnernya, squash juga tetap bisa dimainkan sendiri gitu. Buat kardio. Iya betul. Buat kardio. Jadi Kakak suka. Gitu. Selain itu nggak ada lagi olahraga yang suka? Apa ya? Calisthenics aja sih, paling kayak bootcamp kayak angkat beban gitu. Oh, angkat beban ya. Beban hidup. Gym pada umumnya. Jangan beban hidup lah. Takutnya gimana. Kita nih orang-orang yang terbebani sih dengan hidup. Ya pokoknya itu dia, pokoknya ya itulah bisnis jalan, olahraga jalan. Iya. Traveling suka traveling? Traveling juga. Liburan apa naik gunung enggak? Enggak sih, belum ya, mungkin akan mencoba cabur hiking ya. Coba naik gunung. Biasanya kalau di naik gunung tuh saya juga suka naik gunung. Cuman kadang suka enggak mau turun. Sebenarnya kalau traveling itu buat aku nambah ini ya, jadi kayak nambah inspirasi gitu. Betul Kak, betul. Jadi kita nggak ambil ya selain happy juga pasti ada impact hal positif yang kita dapat juga kan. Benar. Kayak adat budaya di daerah yang kita datengin tuh apa. Terus aku suka mix and match gitu. Kadang-kadang muncul inspirasi. Iya. Tapi paling jauh Kakak kalau traveling itu kemana aja paling jauh? Pernah kemana liburan atau cari inspirasi kemana gitu? Inspirasi terbanyak sih kalau pulang kampung ya ke Sumatera Utara gitu, ke Batak, ke Tanah Batak. Kalau inspirasi paling banyak ke Jogja sama ke Bali sih mungkin. Jogja sama Bali. Jogja sama Bali. Itu karena juga apa ya? Perhiasan dan bajunya dan adat istiadatnya tuh kental banget gitu. Jadi gitu. aku berusaha untuk kayak kenapa ya di Batak tuh nggak bisa ngebawa se-estetik itu gitu. Kayaknya aku pengen coba angkat gitu. Iya, Batak, Jogja, Bali unik juga lah ya, adatnya juga kuat gitu kan. Adatnya kuat dan kayak baju adatnya tuh kayak cantik-cantik estetik gitu. Kenapa kalau kita tuh pakai kok kayaknya kurang estetik gitu kan. Kadang-kadang kan kayak ngerasa terlalu gelap, terus kayak bold gitu. Iya. Aku coba bikin yang estetik. Tapi maksudnya pernah kepikiran nggak sih kayak gue mau sampai kapan ya jalani Mangulus ini atau ya ini satu bisnis yang menjanjikan pegangan akan ya belum tahu mau sampai kapan ini gue jalanin gue terus inovasi. Pernah ada kepikiran seperti itu? Mau sampai kapannya atau mau diturunkan ke sampai kapan ya sampai nggak laku sampai nggak dibutuhkan lagi. Iya sih, ya gitu sih, pengennya pokoknya sampai seterusnya aja, dan kayaknya aku akan mewariskan itu pada keturunanku berikutnya ya gitu. Karena kan dibilang susah gampang ya, karena itu tadi harus berinovasi biar nggak monoton, terus juga banyak pesaing-pesaing yang ada kekhawatiran nggak sih Kak, takut sih ini lebih bagus ya. Kita bicara kalau waktu 9 tahun Mangulus udah sangat panjang, ada muncul yang baru-baru. Tapi pernah nggak sih ada ketakutan kayak ini takut nanti akan lebih bagus dari gue, yang begini akan atau entah kenapa, tapi enggak sih ya, karena nggak tahu pada fokus pada ini sendiri aja ya. Terus udah gitu aku cukup pede dengan taste aku, dengan karya-karya produk yang aku kita produksi sendiri, kita gambar sendiri.
terus kita ambil edukasinya apa, filosofinya apa, dan benar-benar asli dari buku sejarah Batak gitu ya. Iya. Terus networking dan koneksi yang udah terbangun juga selama 8-9 tahun itu buat aku juga kayaknya susah deh untuk kayak nggak gampang sih. Jadi mungkin orang masih melihat itu sebagai satu keunggulan gitu. Tapi suka dukanya selama bisnis Manglos ini apa yang pernah kakak rasain? Suka dukanya apa? Sukanya mungkin ketemu kliennya yang ternyata dia ini banget orangnya, ini banget. Suka duka 9 tahun pasti bohong kalau nggak ada suka dukanya kan. Iya sih. Kalau sukanya sih banyak ya, karena kan banyak teman, banyak kenalan, nambah networking, kenal jadi vendor Batak se-Jakarta dan Medan tuh kayaknya cukup lumayan kenal. Terus udah gitu tokoh-tokoh orang Batak, artis selebgram itu kenal. Terus kalau dukanya sih mungkin lebih kepada kayak kok banyak ya yang mengcopy tapi ngasal gitu, kompetitor itu sih sebenarnya. Tapi ngasal gitu. Jadi kayak ya udah karena lebih murah mungkin ya udah orang jadinya ke situ gitu. Itu juga sedihnya. Atau kalau misalnya dapet mungkin ada beberapa perjanjian ya, tapi nggak jarang sih. Mungkin ada kayak kerja sama beberapa selebgram atau misalnya artis yang mungkin harusnya dinaikin berapa kali tapi terus ternyata nggak sesuai. Ya mungkin yang seperti itu aja sih, nggak pernah yang gimana banget. Tapi ya tetap menjaga hubungan baik adalah yang nomor satu sih. Oh jadi kakak pernah maksudnya pernah tahu juga yang ada yang mengcopy tapi nggak kayak gitu? Itu ada kakak lihat di beberapa vendor-vendor yang banyak yang copy tuh biasanya kayak jadinya tuh bukan ngasal ya, tapi kayak artinya jadi udah nggak ya pakai yang ini pakai ulos cowok atau apa gitu. Jadi kayak agak sedih sih sebenarnya. Ya lebih ke menyayangkan lah ya, yang harusnya ya maksudnya bukan berarti kayak ya harusnya kamu harus enggak, cuman ya harusnya sebaiknya kamunya riset dulu. Iya, gitu. paham dulu kalau mau buka seperti ini ya paham dulu minimal, jangan sampai nanti malah ada muncul penilaian dari orang kan malah makin nggak enak gitu kan. Benar. Itu dia. Jadi ya semua bisnis tuh harus paham dulu supaya jangan mengecewakan klien, mengecewakan banyak pihak lah, supaya kedepannya tuh mulus-mulus aja. Tepuk tangan buat saya dong. Sama paling banyak sih kayak kompetitor yang harusnya kita kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi kayak sekarang kayak banyak kan amati, tiru aja titik gitu. Jadi tiru. ATM. Nggak ada modifikasinya gitu. Jadi kayak ya udah niru plek-plek gitu. Atau kalau pengen niru plek-plek tapi nggak nemu perhiasan yang sebagus-bagus punya kita karena kita bikin sendiri kan. Jadi kayak bikin sendirinya tapi bukan yang gambar sendiri atau gimana ya, tapi kayak lebih kayak ini gambar aslinya kayak gini tapi kita bikin supaya lebih wearable, nggak sebesar yang dulu kan. Kayak pakai anting tuh orang zaman dulu sampai berat banget gitu ya. Dari bahannya juga bahan yang blok gitu kan. Jadi kayak kita bikin supaya lebih ringan, pakai apa bahannya gitu. Jadi kita cari sendiri, misalnya kayak tembaga atau perak atau dilapis emas atau biar orang pakai juga tetap ya ada modifikasinya. Betul. Tampilan juga lebih keren tapi nggak berat yang kayak zaman-zaman dulu. Gitu. Berat pula orang malah nggak mau pakai gitu kan. Bener. Tapi kalau sampai sekarang masih ada nggak sih yang dicari entah pernak-pernik, entah tenun yang masih dalam gue susah banget dapetnya nih, gimana ya maksudnya untuk kedepannya ada yang masih dicari dari Mangulosi? Masih sih terus, karena kayaknya menggali sejarah adat Batak, karena sebenarnya kayak generally Indonesia tuh kayaknya kehilangan sebagian pusakanya sih, karena dibawa semua kan ke Belanda. Oh iya. Jadi kalau kita mau berguru atau mau lihat barang aslinya tuh kita harus ke museum dulu. Ke museum di Belanda gitu. Jadi kadang kayak ya aku salah satu orang yang bersyukur karena mungkin ada berkesempatan ya untuk pergi ke sana dan melihatnya. Jadi kayak gini aslinya gitu. Nggak cuma lihat dari buku gitu. Dan itu juga peneliti-peneliti yang menemukannya adalah bahkan ada buku tentang ulos itu dari peneliti Belanda itu peneliti Jerman namanya Ibu Sandra Nissen, itu dia bikin disertasi 30 tahun dia meneliti tentang ulos
namanya Legacy in Cloth. Dan itu jadi apa ya? Jadi salah satu buku pakem terbaik sih tentang ulos sepanjang masa gitu. Yang jadi buku yang kita look up terus gitu. Nggak kalian Gitu Kak Sarah guys. sih. Berarti dia nggak cuma bisnis doang, tapi yang benar dipelajari, didalami. Jadi ya gini, kalau namanya pebisnis sih ya gini ya, dia ngerti apa yang dijalani, paham apa yang dia jalankan, usahakan. Jadi nggak sembarang itu tadi. Makanya Kak Sarah kalau lihat yang kayak niru tapi kok gini, itu lebih kesedih gitu. Karena basicnya ya Kak Sarah tuh paham sebetulnya. Suka banget belajar. Ya, suka belajar yang aslinya tuh gimana sih gitu. Apalagi bidang usahanya ya bisa dibilang sejak sama kakak yang jalanin, tapi ya kok gini disayangkan aja. Betul. Gitu kan. Jadi keinginan terus untuk belajar, aku rasa mungkin kayak yang sekarang aku tahu mungkin cuman sebagian aja sih. Jadi sebenarnya mungkin masih banyak kalau kita harus explore apa ya, kekayaan emas Indonesia atau Nusantara gitu tuh, kain Nusantara tuh banyak banget gitu. Dan itu bisa ada percampuran yang misalnya kayak ini influence dari Batak loh ternyata, atau ini influence dari Melayu gitu tuh. Kadang kayak ada banyak yang kita nggak apa ya, orang tuh nggak tahu gitu. Jadi untuk kita berinovasi terus, kita modern terus, kita apa ya, belajar terus. Jadinya tuh menurut aku sesuatu yang kayaknya nggak habis sih kalau kita explore. Iya betul, setuju. Tapi kalau selain kain Batak, kakak suka kain dari mana lagi kak? Kalau biasanya kalau orang-orang yang ya di bidang fashion ini kayak suka asal lihat kain, suka ada nggak kain dari mana gitu ya? Aku sekarang lagi suka kain-kain dengan benang pewarna alam sih. Kain dengan berwarna alam tuh biasanya kainnya gini nih warnanya nih, nggak mencorong yang kalau kayak kain dari pewarna kimia tuh kan kayak apa ya, nyata banget gitu warnanya. Kalau dari pewarna alam tuh dia kayak pastel gitu, terus bahannya tuh jadinya lemes gitu, kayak lebih lembut gitu. Jadi aku lagi suka tenun apapun, apa ya, lagi banyak lagi untuk pakai pewarna alam karena mungkin lebih sustainable kali ya, lebih good for environment, lebih bagus untuk lingkungan gitu. Gitu sih. Tadi kan kakak juga bikin event. Karena pernah nggak kepikiran bikin event apa namanya? Apa kalau kayak gitu? Fashion show. Nah sebenarnya di Horas Fest itu juga salah satunya kita mengedepankan desainer ulos, jadi kita bikin fashion show. Ya karena biasanya kan ibu-ibu tuh kan sukanya lihat-lihat, kalau udah bicara kain, ibu-ibu tuh suka lihat fashion show. Dan biasanya sebelum ke desainer, kita koleksi-koleksi Mangolosi dulu yang ditampilin, karena kan koleksi-koleksi kita koleksi tradisional ya. Nah, jadi orang zaman dulunya tuh pakai bajunya kayak apa. Memang kalau tapi kan ada yang dijual juga ya? Ada ceritanya. Nggak ada yang dijual, yang dijual adalah perhiasan. Perhiasan dijual. Ada perhiasan yang beberapa yang kita produksi perhiasan sendiri kita jual, tapi kalau kain nggak ada, karena banyak kan kain antik semua. Kain yang udah susah lagi dicari motifnya. Jadi ditaruh berapa ya nggak dijual ya? Kayaknya tergantung ya. Kayaknya udah susah sih gitu karena. Kalau itu kita beli apa kita waktu itu? Perhiasan anting ya? Perhiasan. Kita beli perhiasan dari Mangolosi. Anting. Sama kayak mertuaku juga suka kalau lihat yang unik-unik, suka, makanya langsung beli istriku unik-unik. Kalau saya lihat sih, kalau aku sih pusing lihatnya. Harganya. Tapi kedepannya ada proyek apa kak? Kakak mau bikin usaha apa, bisnis apa, atau Mangolosi mau selain Horas Fest kan tahun depan? Iya. Ya tinggal berapa bulan, cuman yang jangka-jangka pendek ada yang mau dikerjain? Ada sih. Ini kan lagi mau keluarin koleksi yang ulos-ulos yang koleksi warlami ya, ulos dengan pewarna alami. Terus ada ulos harungguan juga yang mungkin belum terlalu populer, tapi mau kita naikin lagi ulos harungguan. Terus mau keluarin produksi jewelries lagi, Batak Jewelry. Keren. Di akhir tahun ini, sama mungkin tahun depan sih kayaknya ada mau collab sama satu desainer mungkin ya, untuk jadiin yang ready to wear Mangolosi desainer Batak. RTW. Belum bisa di-spill apa? Desainer Batak sih kayaknya. Desainer Batak Mangolosi RTW gitu. Laki perempuan. Laki perempuan. Kayak perempuan ya, laki perempuan. Tahun depan tuh ya. Tahun depan. Iya, enak lah kalau jalan bisnis tuh 9 tahun ada bisnis lain. Pokoknya ya kita doain aja Mangolosi
makin ya kayak tadi kakak bilang banyak apa? Ibaratnya kalau banyak turun banyak anak perusahaannya gitu, banyak cabang-cabangnya. Semakin banyak juga orang yang menggemari Mangulosi, termasuk kita-kita, apalagi kita pecinta budaya Batak. Anak-anak muda kalian kan bukan nggak tahu ya. Kadang kalau anak-anak muda ini dibilang Batak atau apalah yang bersentuhan dengan Batak tuh dia kurang tertarik dari budaya, dari segala macamnya, termasuk ya kayak generasi Gen Z gitu. Gen milenial gitu kadang nggak tertarik, yang malah orang tuanya aktif di Batak, harus pengen nurunin ke anak-anak Batak, tapi anaknya nggak mau. Itu yang sayang sih sebetulnya. Kayak apalagi kalau kayak saya orang tua saya nggak Batak banget, cuman setidaknya ada dari kita tuh pengen belajar budaya Batak, karena ya itu kan untuk kedepannya, untuk turun temurun juga. Benar. Ya kan Kak, nanti kan kakak juga gitu ke keturunan segala macam harus menurunkan budaya Batak gitu. Kak, kalau ada orang yang pengen kayak kakak lah, pengen jadi businesswoman yang bergerak di bidang ini kan, dengan pengalaman kakak yang udah kakak bagikan, boleh nggak bagi ke Dongan BK yang mau mulai karir, yang baru mau mulai karir, memberanikan diri untuk buka usaha, buka bisnis, menjalankan bisnis seperti kakak, apa sih kisi-kisinya biar bisa 9 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun ke depannya? Oke. Kisi-kisinya sih mungkin kalau lain umumnya mungkin sama ya, kayak ATM tadi yang amati, tiru, modifikasi. Tapi terlebih dari itu adalah kamu ketemu sama passionmu, apa yang paling kamu cintai, kamu pelajarin sampai kamu jadi ahli. Jadi jangan sampai kayak cuman niru setengah-setengah, suka setengah-setengah. Jadi harus pelajari sampai benar-benar kamu gue tuh orang yang paling tahu, dan sumbernya juga harus valid dan legit gitu ya. Jadi emang kredibel. Jadi belajar, kemauan untuk belajar tuh penting banget. Apalagi kemauan, kalau di bidang aku di Mangulosi sendiri, mungkin kemauan untuk belajar tentang adat istiadat dan budaya Batak itu sendiri. Kalau emang kamu cinta budaya Batak, terus apalagi ya, palingan sih tekunin itu sampai kamu bisa. Sampai kamu suka mahir gitu loh. Terus palingan jangan takut memulai deh, kalau udah kebanyakan takut tuh orang, karena kalau dari kamu ada yang ini salah, kamu tahu mana yang benar gitu. Jadi jangan takut juga untuk mengusung perubahan. Dan dari setiap, misalnya gini, ada banyak baju Batak atau ada banyak perhiasan Batak, tapi harus tampilin taruh keunikan kamu di karya kamu gitu. Tuangkan itu di karya jadi apa sih yang membedakan desainer Batak satu sama desainer Batak lain? Pasti kan ada touch of you di karyanya. Jadi harus tampilin keunikan kamu, kelebihan kamu di karya-karya kamu. Itu aja sih. Tuh, temui passionmu, pelajari sampai benar-benar kalian ngerti, paham, mahir, baru jangan takut memulai. Biasanya kan kalau takut memulai itu takut akhirnya nggak mulai. Jadi ya kan? Terus takut disalahin gitu, takut karena kan orang Batak tuh punya tendensi untuk kayak menjudge ya, menghakimi, menilai gitu. Tapi kalau kamu punya alasan yang tepat untuk kamu memulai, aku rasa beraniin aja gitu. Tuh, berani dan belajar terus, itu dia penting. Kayak kasarnya nggak sekedar jalan usaha, tapi ya memang paham, yang belajar dia sampai punya buku-buku segala macam. Ya itu dia. Jadi kalian yang mau mulai fashion, temui fashionmu, pelajari. Temui passionmu, temui passionmu. Perdalam itu, dan jangan takut memulai, beranikan ini dan pelajari semuanya itu. Itu dia Kak Sarah J. Kak, makasih ya udah main ke Batak Keren, udah banyak sharing ilmu ke kita, banyak inspirasi juga. Ya kita doakan Mangulosi semakin meluas, semakin meroket, jaya di, kalau bahas sekarang jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, pokoknya jaya. Darat, laut, udara. Ya, semakin menginspirasi banyak orang juga, banyak disukai, sukses terus. Amin. Dan proyek-proyek ke depan yang mau dijalani biar lancar,
Kita juga nggak sabar ya nemuin Horas Phase 2 ya. Pokoknya sukses ya Kak Sarah ya. Makasih banget. Terima kasih. Bang Beka udah nonton dan Horas, bye.